Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6B kembali lagi ke pelajaran tematik. Hari ini Bu Sinta akan memberikan pelajaran tematik tema 8 subtema 1 Bumiku. Oke, sebelumnya mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka min hozaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna iza syi'ta sahla. Oke anak-anak, walaupun kita kembali lagi PJJ, tetap semangat. Semoga kita hanya PJJ 2 pekan saja, setelah itu kita masuk seperti biasa. Amin. Kita berdoa ya anak-anakku bersama-sama. Oke, kali ini Bu Sinta akan memberikan materi yang temanya Bumiku. Nanti setelah Bu Sinta memberikan materi ini, Bu Sinta akan memberikan 5 soal pertanyaan yang harus kalian jawab. Dikumpulkan di GCR. Oke, makanya disimak baik-baik dari awal sampai selesai. Nah, ini ya dilihat dari posisi garis bujur dan garis lintang. Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara, 11 lintang selatan, 95 sampai 141 bujur timur. Nah, ini dihafalkan, suka keluar di ujian. Nanti Bu Sinta akan terangkan yang garis bujur itu yang mana, garis lintang itu yang mana. Nah, ini artinya Indonesia membentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta dari garis 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah ya, dibilang ya, untuk membagi wilayah dunia menjadi bagian utara dan selatan. Nih perhatikan. Ini kan ada utara, ini ada selatan. Maka ditentukan sebuah garis ya. Bagi utara dan selatan, ini namanya garis tengah atau garis ekuator, garis khatulistiwa. Nah, Indonesia itu melewati garis khatulistiwa. Ada ya daerahnya ya, di daerah Kalimantan kalau nggak salah ntar ada ini. Nah, jadi itu, nah itulah yang disebut dengan garis apa? Garis lintang. Nih, garis ini disebutnya garis lintang. Nah, yang melintangi bumi. Atau kata lainnya, nah ini kan sebentar ya, Bu Sinta hapus dulu. Ini garis lintang tadi kan ya. Nah, garis lintang yang di tengah yang membagi, nah ini yang ini ya, garis lintang di tengah yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan dengan sama gitu, sama besarnya, itu disebut dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Oke, seperti itu ya. Dan satu lagi ini ada namanya garis meridian. Nah, ini garis tengah. Jadi lawannya dari garis khatulistiwa adalah meridian, yaitu terletak di tengah-tengah kota Greenwich, Inggris di sini ya, kota Greenwich, Inggris. Sehingga dia ini kan kalau ini utara, yang ini selatan, ini barat, ini timur. Jadi dia membagi belahan bumi barat dan bumi timur, itu namanya garis meridian. Nah, yang di pinggir-pinggirnya ini namanya garis bujur. Oke, sekali lagi, kalau ini adalah garis khatulistiwa atau ekuator, garis tengah bumi membagi utara dan selatan. Nah, ini namanya garis lintang. Oke, paham ya? Nah, kebalikannya ini garis meridian yang membagi barat dan timur sama besar, itu namanya meridian atau terletak di kota Greenwich, Inggris. Oke, ini ya. Nah, kalau ini garis meridian, yang ini namanya garis bujur. Nah, garis bujur. Paham ya? Garis bujur dan garis lintang. Nah, ini tadi ya sama ya. Ini adalah garis bujur, ini yang merah. Nah, garis bujur. Oke. Kemudian garis lintang itu yang, nah ini melintang. Oke, bisa ya. Nah, garis lintang kalau di tengah-tengah disebut khatulistiwa. Garis bujur kalau di tengah-tengah disebut meridian yang tadi. Oke. Nah, ini tadi ya bujur barat. Nah, ini tadi pembagiannya. Kalau dia di sini berarti bujur barat, di sini artinya bujur timur. Ini lintang utara, ini lintang selatan. Oke, bisa ya.
Ini sama tadi ya, garis bujur. Oke, tinggal dilihat. Ini juga sama, ini sama ya. Cuma diperhatikan ini. Nah, itu garis lintang, garis bujur sama, udah besar. Nah, apa itu Greenwich? Yaitu sebuah distrik atau wilayah kecil yang terletak di tenggara London, Inggris, tepatnya berada di Royal Brook Greenwich, 8,9 km dari tenggara Charing Cross. Kenapa Greenwich ini penting? Karena dia sebagai pusat pembagi zona waktu dunia berdasarkan garis bujur yang melewati wilayah Greenwich, yaitu garis bujur 0 derajat yang membelah bumi menjadi wilayah barat dan timur. Ini garis Greenwich ini yang ini. Nah, mana ya? Ini Greenwich. Nah, garis meridian tadi adalah garis Greenwich ya, yang membagi barat dan timur. Ini bujur barat, yang ini bujur timur. Oke, paham ya? Nah, ini dia ya. Untuk yang tinggal di bagian timur seperti Indonesia, maka tinggal ditambah ya. Jadi kalau yang sebelah, nah jadi maksudnya gini. Nah, ini tadi kan ada bola dunia. Nah, ini kan barat, ini timur, ini Greenwich. Kalau dia di timur tinggal ditambah. Kalau di sini tinggal dikurang ya. Itu seperti itu. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya lagi. Nah, penambahannya gimana? Yaitu setiap setiap 1 derajat putaran itu memakan 15 menit. Jangan seperti itu ya. Jadi sejauh itu akan menambah waktu. Jadi perbedaan 15 derajat akan selisih 1 jam. Ya, itu kata kuncinya, Bu Sinta ulangi. 1 derajat akan berbeda 15 menit. Jadi kalau 15 derajat 1 jam. Oke, paham ya? Nah, sehingga nanti waktu itu ada 3 di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Yaitu dari mana nih? Ini dari sini. 100 derajat, ini itu kita berbicara dari Greenwich-nya ya, dari Greenwich-nya. Nah, kalau waktu Indonesia Barat itu dia di 105 derajat, tinggal dibagi 15 kali 1 jam. Jadi jaraknya 7 jam. Nah, kalau Indonesia Timur, lihat, dari 105 ke 120 itu kan selisih 15. Ya kan? Atau dibagi, maka dia akan jadi 8 jam. Kemudian 120 tambah 15, 135. Pasti dia selisihnya 1 jam. Makanya untuk WIB ya, WITA ini disebut WIB ya. Yang tengah itu WITA sama WIT pakai T itu berbeda 1 jam 1 jam. Jadi kalau di Greenwich ini jam 12 malam, maka di WIB jam 7 pagi. Di WITA jam 8 pagi. Di WIT waktu Indonesia Timur jam 9 pagi. Sama. Kalau di Greenwich jam 1 malam, berarti waktu Indonesia Barat tinggal 1 tambah 7, 8. Waktu Indonesia Tengah 1 tambah 8, 9. Waktu Indonesia 1 tambah 9, 10. Oke, seperti itu ya. Oke, ini adalah ini adalah peta Indonesia ya. Untuk menunjukkan WIB tapi yang lebih jelas lagi. Nah, untuk menunjukkan lintang, perhatikan kita berada di Indonesia 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Jadi ini nih, Indonesia itu dari sini. Nah, ini 6 lintang utara, bawahnya 11 lintang selatan. Nah, kalau ini kalau di sini 95 bujur barat, di sini sampai bujur timur, maksud Bu Sinta ini 141 bujur timur. Oke, seperti itu ya. Ini letak astronomis kita tadi ya. Yang tadi yang Bu Sinta tulis 95 sampai 141. Ini 6 derajat lintang utara bawah sampai 11 derajat lintang selatan. Ini menunjukkan astronomis kita ya. Ini ada ya. Dilihat lagi, oke. Selanjutnya ini dia posisi ya. Ini tadi sehingga kita dibagi 3 zona, yaitu ada WIB, WITA, ada WIT. Nanti perbedaannya 1 jam 1 jam. Oke, ini adalah WIT, ini adalah WIT. Oke, paham? Kemudian ini adalah WITA. Oke. Kemudian yang ini adalah WIT. Oke, seperti itu. Nah, ini ya pembagian daerah waktu.
Oke, ini daerah-daerahnya. Nanti kalian hafalkan saja. Nah, Bu Sinta lebih enak pakai peta. Sebentar, biasa ada peta. Nah, ini ya. Untuk menghafalkan pembagian waktu itu gampang. Pertama kali yang kita hafal adalah ini. Ini cuma Pulau Sumatera plus Pulau Jawa. Itu saja ya. Tambahannya apa? Kalimantan. Ingat kalau ini utara selatan pasti ini barat. Kalbar dan Kalteng. Itu tambahannya. Oke, sekali lagi. Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan separuhnya. Pasti dia di barat dong, kan ini dari barat. Kalbar dan Kalteng. Oke. Setelah itu sudah hafal WIT, kita hafalkan WIT dulu. Ini gampang. Dia tinggal Maluku dan Papua. Sisanya pasti di WITA. Apa saja? NTT, Bali, sisa Kalbar dan Kalteng. Pasti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan di sini. Oke, bisa ya. Itu cara menghafalnya. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan waktu sama tadi Bu Sinta sudah terangkan. Ada beda 7 jam kalau di WIB, WITA 8 jam dari mana? Dari Greenwich ya. Kalau WIT 9 jam dari Greenwich. Ini adalah jam-jam dunia. Kalau di London itu jam berapa nih? Jam 12, Indonesia jam 8. Madrid jam berapa itu? Jam 2, New York jam 12 malam. Oke. Itu ya. Selanjutnya, ini daerah provinsi yang tadi ya. Yang Bu Sinta bilang adalah Pulau Sumatera. Ya. Kemudian tambah Pulau Jawa, tambahannya adalah Kalbar dan Kalteng. Ya. Ini provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Oke. Gampang. Kemudian kalau dia WITA, nah kalau WITA kita ke WIT dulu. WIT itu adalah ini. Nah, setelah hafal ini pasti sisanya adalah yang ini. Ya, aduh mana tadi? Nah, sisanya pasti yang ini. Ya. Yang WITA itu pasti ada kalmut ya sekarang ya. Bu Sinta yang WITA itu kan ya Kaltim, Kalsel, ya Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Bali. Oke. Nah, ini ada di buku kalian. Ini perbedaan waktu di Asia Tenggara. Perhatikan, ini kalau Brunei Darussalam tambah 60 menit dari Indonesia, Filipina tambah 60 menit. Nah, kita sama dengan Kamboja dan Laos ya. Sama Thailand juga kita sama. Kamboja, Laos, Thailand kita sama. Kalau Malaysia, Singapura ditambah 60 menit. Myanmar dikurangi 30 menit, Timor Leste ditambah 2 jam atau 120 menit. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah bayangan badan di pagi hari. Perhatikan yang A. Bayangannya di sini agak besar. Ini bayangannya tepat pas matahari di tengah kita. Kalau pagi kan matahari terbit dari timur, maka bayangan kalau ini timur, bayangannya di barat. Ini kan panjang ya. Kalau ini kan bayangannya lebih kecil, lebih pendek daripada gambar orangnya pas matahari tegak di kepalanya. Nah, kalau sore, nah yaitu kan mataharinya nggak ada ya. Kalau mataharinya di sini, biasanya mataharinya di barat, maka bayangannya di timur. Sama memanjang. Oke, seperti itu maksudnya ya. Nah, oke ya. Nah, ini mengenal bumi. Bumi kita tuh terkenal dengan planet bumi. Terdiri atas apa bumi kita? Planet biru. Kemudian unsurnya nitrogen paling banyak, oksigen hanya 21%, tapi kita bernapas dengan oksigen. Bumi terbentuk bulat pepat di kedua kutubnya mengembung, bulat pepat di kutubnya dan katanya mengembung. Bumi terbungkus lapisan atmosfer. Ya, satu-satunya planet yang memiliki atmosfer hanya bumi. Tertutup atas 70% air, 30% daratan. Oke, seperti itu. Nah, rotasi bumi, ini rotasi. Ini adalah gerakan rotasi. Perhatikan, ini kan bumi berputar pada porosnya. Ini namanya rotasi bumi. Ada ya, berputar pada porosnya, gerak rotasi. Arah rotasi dari mana? Dari barat menuju timur. Itu dihafalkan. Ini rotasi yaitu berputarnya bumi pada porosnya dari arah barat menuju ke timur. Hafalkan itu ya. Oke, selanjutnya adalah ini kutub ya. Kutub utara, kutub selatan. Itu arah rotasinya ya. Arah rotasinya dari barat ke timur.
rotasi bumi itu tadi udah berputar pada sumbunya kurang lebih 23 jam. Mana tadi? 23 jam 50. Aduh, sebentar ya. Kok hilang Bu Sinta mengambil pulpen. 23 jam 56 menit 4 detik. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya revolusi bumi, berarti bumi berputar bumi mengelilingi matahari di sini ya. Nah, ini bumi mengelilingi matahari. Ini kalau revolusi, bayangkan ini matahari kayak Ka'bah ya. Kita lagi mengitari mengitari Ka'bah ya. Oke, seperti itu. Tapi dia bilang bumi berevolusi tidak tegak lurus, jadi agak miring ya. Jadi bumi itu harusnya kan begini. Ini enggak ya. Bumi ketika mengelilingi matahari dia agak miring seperti ini nih miringnya. Nah, dari sumbunya. Ini kalau dihitung sumbunya itu ada 23,5 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah video tentang revolusi ya, disaksikan dahulu. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam. Di antaranya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, itu seperti itu ya. Itu contohnya. Itu tentang revolusi bumi. Kita lanjutkan. Dampak rotasi, terjadinya siang dan malam. Ini sudah ya kemarin, Bu Sinta ulang lagi biar lebih paham. Terjadinya siang dan malam, terjadinya perubahan waktu, bentuk planet bumi pepat di dua kutubnya. Ini pepat seperti ini ya. Kalau telur kan lonjong. Ini kayak ujungnya ditekan sehingga pepat seperti ini. Oke. Nah, seperti balon ini membayangkannya adalah sebentar ya. Nah, ini ya. Kayak balon ditekan jadi dia pepat. Oke, seperti itu ya. Kemudian bumi berputar pada kutubnya. Nah, ini bumi berputar, diputar sumbu pada kutub asalnya adalah bentuk bumi menjadi pepat. Bumi diputar sumbu pada khatulistiwa, kayak telur unta ditidurkan, seperti itu ya. Terjadi gerak semu harian matahari, yaitu seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya bumi yang berotasi dari barat ke timur. Oke. Ada jam penanggalan Masehi, khususnya pergantian masa itu berotasi. Ini contoh perbedaannya. Perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Jumlah harinya kalau Masehi 354, Hijriah 366, revolusi itu revolusi bumi, ini revolusi bulan. Ingat kalau Masehi revolusi bumi, kalau kalender Hijriah revolusi bulan. Tahunnya Syamsiah ini Qamariyah. Oke, seperti itu ya. Nah, pembagian waktu tadi ada WIB ya, ada WITA, ada WIT ya. Perbedaannya 15 derajat. Karena apa? Kenapa ada perbedaan 1 jam? Karena ada perbedaan 15 derajat. Di mananya? Bujur timur. Oke. Terdapat jet lag ketika kita naik pesawat. Jet lag terdiri akibat gagalnya tubuh menyesuaikan perubahan zona waktu yang berganti dengan cepat. Saja muncul sejak pesawat mesin jet digunakan sebagai transportasi jarak jauh. Jet lag ini ya karena bisa kita ke Jakarta atau kita ke Arab Saudi misalnya, itu kan waktunya berbeda, itu jadi sehingga jet lag, tubuh kita menyesuaikan zona perubahan waktu yang begitu cepat. Ini jet lag ya. Tidak jauh bangun tidur, perbedaan waktu di negara tujuan. Oke. Ini satu lagi video. Dikit kali ya. Ini bagus, ini ilmu. Entah kenapa, ini pukul 3 pagi dan kota di luar jendelamu sedang tertidur lelap. Sementara itu, kamu sangat bertenaga, lapar, dan agak gelisah. Apakah kamu masih terjaga karena insomnia? Bukan, ini jauh berbeda.
jet lag alias penat terbang. Dan salah satu misteri jet lag terbesar adalah kenapa rasanya lebih tidak enak saat kamu terbang ke timur. Jet lag terjadi saat kamu melintasi beberapa zona waktu ketika bepergian dari barat ke timur atau sebaliknya. Tubuhmu kesulitan menyelaraskan jam internal ke zona waktu baru, itu sebabnya kamu merasakan banyak gangguan mulai dari pusing sampai kehilangan nafsu makan. Jadwal makan dan tidurmu kacau balau, kamu merasa segar di malam hari dan pusing di siang hari. Mau saya lanjutkan? Hampir semua penumpang pesawat mengalami jet lag setidaknya sekali sepanjang pengalaman terbangnya. Tapi tetap banyak mitos seputar fenomena yang menyebalkan itu. Contohnya, banyak orang meyakini penyebab jet lag adalah kurangnya tidur. Tapi, jet lag lebih disebabkan jam tubuhmu yang terbiasa dengan siklus terang atau gelap di zona waktu tempat asalmu. Itu sebabnya tubuh menjadi kebingungan saat kamu sampai ke tempat tujuan dengan siklus terang atau gelap yang berbeda total. Untuk mengatasi jet lag dan tiba di suatu tempat dengan kondisi segar, kamu cukup tidur nyenyak sebentar. Maaf, sayangnya ini tidak ada gunanya. Tidak ada jalan pintas untuk menangani jet lag selama-lamanya, sebab sekali lagi ini bukan cuma soal tidur. Selain itu, pramugari bisa memberimu beberapa cerita tentang hasil yang tidak memuaskan dari penumpang yang sampai meminum obat tidur. Ada kesalahpahaman yang mengatakan penerbangan mata merah atau red eye flight yang berangkat di malam hari dan tiba di pagi hari membantumu mengatasi jet lag dengan lebih baik. Percayalah, kalau kamu bukan penumpang pesawat kelas 1, ranjangmu akan jauh lebih nyaman dibanding kursi pesawat. Sebaiknya, pilih penerbangan siang hari dan tidur setelah mendarat. Dengan begini, kamu punya lebih banyak tenaga untuk melawan jet lag. Jet lag bisa kamu alami kemanapun kamu pergi. Tidak juga. Kalau kamu terbang dari selatan ke utara atau sebaliknya, artinya kamu tetap di zona waktu yang sama, jet lag bukanlah masalah. Tentu, jika penerbanganmu berdurasi 10 jam, kamu pasti merasa lelah, dehidrasi, dan agak kesemutan di seluruh tubuhmu. Tapi semua ini akan berlalu setelah tidur nyenyak. Terbang dari timur ke barat atau sebaliknya, lain cerita. Perjalanan seperti itu jelas mengarah ke jet lag dan ini adalah masalah serius. Orang yang biasa naik pesawat pasti tahu memulihkan diri setelah bepergian ke timur jauh lebih lama dibanding saat kamu pergi ke barat. Paradoks ini tak kunjung terpecahkan sampai para fisikawan memecahkan misteri ini. Mereka menggunakan model matematika yang menunjukkan bahwa sel-sel otak tertentu yang disebut sel osilator saraf bereaksi berbeda tergantung kamu pergi ke barat atau timur. Sel-sel ini mengatur ritme sirkadianmu, yaitu jam internal 24 jammu yang bertanggung jawab atas siklus tidur dan bangunmu. Saat kamu pergi ke suatu tempat dengan zona waktu yang berbeda dari zona tempat tinggalmu, sel-sel ini tidak mampu membiasakan diri dengan cepat ke lingkungan yang baru. Karena kesal, mereka memberontak dengan mengacaukan pola tidurmu, metabolismemu, dan banyak proses tubuh lainnya. Kekacauan ini berlangsung setidaknya beberapa hari setelah kamu berpindah tempat. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan kenapa kamu terbang ke timur lebih melelahkan. Saat terbang melintasi beberapa zona waktu ke barat, otomatis kamu akan membuat harimu lebih panjang karena di tempat tujuanmu, hari di sana masih lebih awal. Sebaliknya, terbang ke timur akan mempersingkat harimu karena saat kamu tiba, hari di sana lebih maju dibanding zona waktu yang kamu tinggalkan. Sel-sel osilator saraf tadi mengikuti siklus yang sebenarnya 30 menit lebih lama dari 24 jam. Itu sebabnya kamu lebih mudah memperpanjang hari dibanding mempersingkatnya. Model matematika para fisikawan ini telah membuktikannya. Ini menunjukkan bahwa jika kamu pergi melintasi 3 zona waktu menuju barat, kamu akan kembali sehat dalam 3 hari atau lebih. Setelah terbang melintasi 6 zona waktu, kamu akan butuh sekitar 6 hari untuk pulih. Jika pergi ke timur, kamu perlu setidaknya 4 hari untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah melewati 3 zona waktu. Untuk 6 zona waktu pemulihan akan memanjang hingga 8 hari. Omong-omong, beberapa orang bisa mengatasi jet lag dengan lebih mudah dibanding yang lain, semua berkat siklus sel otak alami mereka dan bervariasi pada tiap-tiap orang. Meski kamu punya ritme sirkadian 24,5 jam, ritme orang lain bisa lebih pendek atau lebih panjang. Perbedaan antara siklus sel otakmu dan 24 jam lah yang menentukan seberapa parah jet lag yang akan kamu alami.
Para peneliti sudah menciptakan teori zona waktu berdasarkan pengetahuan mereka tentang otak manusia. Mereka belum mengujinya lewat eksperimen, tapi saat sudah berhasil, ini diharapkan bisa membantu para wisatawan untuk mengatasi penat terbang. Jangan lupa untuk menulis di kolom komentar apa yang kamu lakukan untuk mengatasi jet lag. Saya punya beberapa trik tersendiri, ditambah beberapa saran yang direkomendasikan oleh para ahli. Jadi, meski kamu tidak bisa menghindarinya, setidaknya kamu bisa meringankannya. Istirahat yang cukup dan banyak tidur sebelum bepergian. Stres sebelum penerbangan dan mengemas barang larut malam akan membuatmu lelah dan membuat jet lagmu makin parah. Kurangi kafein. Bukan tepat sebelum penerbanganmu seperti kebanyakan wisatawan, melainkan 12 hingga 24 jam sebelumnya. Ini akan menghindari tubuhmu dari stimulan berlebih sehingga kamu bisa tidur di jam yang wajar di zona waktu baru. Jika kamu akan terbang di malam hari dan kamu tidak bisa tidur di pesawat, persiapkanlah dirimu lebih awal. Bawalah penutup mata, bantal leher, dan penyumbat telinga, serta kenakan pakaian yang nyaman. Cobalah untuk bergerak sebanyak yang kamu bisa sebelum dan selama penerbangan. Duduk di satu tempat untuk waktu yang lama akan membuat bahu, pinggul, dan punggungmu pegal. Dengan lunge rendah atau squat sesekali dan merentangkan tangan di atas kepala, kamu akan merasa jauh lebih baik. Cari tahu apakah kamu harus tidur di pesawat atau tidak sebelum terbang. Ini tergantung pada waktu pendaratan di tempat tujuanmu. Kalau tiba di malam hari, tidur di pesawat bisa membuatmu sulit tidur di malam hari dan merusak hari esoknya. Jika tiba di pagi hari, sebaiknya kamu tidur siang di pesawat agar kamu lebih segar saat sampai di tujuan. Minum banyak air. Dengan terus terhidrasi, tubuhmu akan beradaptasi dengan zona waktu baru lebih cepat. Kamu juga bisa mengemil makanan kaya air seperti buah beri, tomat, seledri, atau mentimun. Setelah kamu mendarat, segeralah bergerak. Meski sulit, olahraga ringan akan membuat ritme sirkadianmu normal kembali. Sesuaikan suhu di kamarmu lebih ke dingin. Ini akan membantumu tertidur lebih cepat serta meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, ingatlah untuk menggelapkan ruanganmu. Ini akan meningkatkan produksi melatonin, hormon yang bertanggung jawab atas siklus tidur dan bangunmu. Oh, omong-omong, hanya sedikit orang yang tahu bahwa terbang bukanlah satu-satunya penyebab jet lag. Sebagai contoh, kalau kamu punya jadwal yang sangat berbeda antara hari kerja dan akhir pekan, jam internalmu juga bisa tidak sinkron. Fenomena ini bahkan punya namanya sendiri, yaitu jet lag sosial. Bayangkan kamu tidur pukul 2 pagi dan bangun pukul 11 pagi di hari Sabtu, sementara kamu biasanya tidur dari pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi di hari kerja atau hari sekolah. Tidak heran, itu bisa membuat jam internalmu tidak selaras dengan waktu sesungguhnya. Jet lag mungkin merusak hari-hari pertama liburanmu, tapi juga bisa memberimu beberapa pengalaman wisata terbaik. Karena merasa segar dan bertenaga, kamu bisa bertamasya larut malam dan memandangi lampu kota. Atau kamu bisa bangun pagi-pagi buta untuk melihat matahari terbit yang indah. Ikuti saja arusnya. Dan ya, selalu lihat ke sisi terang. Dan jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan Oke, itu tadi bagikan dengan tentang jet lag ya. Nah, ini perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga itu ada. Yang merah ada batas laut teritorial, batas landas kontinen, yang hijau batas zona eksklusif. Itu ada warna ya. Ada warna hijau itu ZEE, zona ekonomi eksklusif. Yang merah landasan kontinen ya. Kemudian ada yang biru nggak terlalu nampak ya. Itu adalah kontinen, kalau itu teritorial. Oke. Ini karena materinya Bu Sinta habiskan tema 8 subtema 1 ya. Jadi agak banyak dikit materinya. Oke, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti setelah kalian menyimak video materi hari ini akan Bu Sinta kasih soal 4-5 soal ya, supaya kalian benar-benar menyimak dan supaya ada manfaatnya materi hari ini. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.